Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tarawna kiblati hahuna? Fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wa la ruku'ukum inni la arakum min wara'i zahri." Hadis ini menceritakan keistimewaan fisik Nabi. Bagaimana tidak istimewa? Nabi katakan, "Saya bisa melihat kalian dari belakang punggung saya." Riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la arakum min khalfi kama arakum min amami." Saya bisa melihat dari belakang sebagaimana juga saya bisa melihat dari depan. Artinya penglihatan bagian belakang punggung Nabi itu sama seperti penglihatan mata yang ada di kepala kita. Maka Nabi tahu di antara sahabat-sahabat yang menjadi makmum ketika sholat, mana yang rukunya belum sempurna, yang mana sujudnya belum sempurna, itu Nabi tahu. Sehingga Nabi katakan, perbaiki ruku kalian, sujud kalian, karena sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang. Padahal Nabi sholat menghadap ke depan. Tapi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bisa melihat dari belakang. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi ini manusia, jenis manusia, punya sifat manusiawi juga, tapi ada memiliki keistimewaan secara fisik yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jadi bukan berarti manusia kemudian sama. Sekarang pertanyaan, kalau memang sama, apakah ada manusia yang bisa melihat dari belakang? Tidak ada, berarti beda. Itu jelas. Jadi jangan disalahpahami sehingga mengajarkan orang menganggap Nabi ini biasa-biasa saja. Akhirnya tidak punya rasa hormat dan ta'zim. Cara mendidiknya salah. Oh, Nabi itu manusia biasa. Itu yang disampaikan terus-menerus. Akhirnya apa? Anak-anak yang mendapatkan informasi itu tidak ada hormat sama Nabi. Bahkan nanti bisa jatuh kepada kurang ajar kepada Nabi. Ini hati-hati. Zaman sekarang zaman seperti itu. Memanggil gurunya dengan gelar Syekh, Doktor, Fulan bin Fulan. Tapi ketika sebut nama Nabi Muhammad, ada yang salah pendidikan seperti ini. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyar, sesungguhnya saya adalah manusia. Ini yang diambil sebagai landasan pemahaman, oh Nabi ini manusia biasa. Karena ayat ini, Qul innama ana basyarun mithlukum, sama seperti kalian. Jadi kata mithlukum ini dianggap sama seperti manusia biasa. Itu salah pemahaman. Ada pepatah mengatakan, kam min aibin qawlan sahiha wa afathum minal fahmi sakimi. Berapa banyak orang yang menyalahkan satu pendapat yang benar karena pemahamannya yang salah. Bukan ayat atau nas yang salah, tapi pemahaman terhadap nas itu yang salah. Maka ini ayat perlu penjelasan. Perlu penjelasan. Karena kenapa? Kalau kita mengambil ayat ini menyatakan mithlukum, Nabi sama seperti kalian, berarti kontradiktif dengan hadis ini. Di hadis Sahih Bukhari
Nabi katakan saya bisa melihat dari belakang. Apakah manusia yang lain sama seperti Nabi bisa melihat dari belakang? Tidak. Itu baru satu, padahal banyak kelebihan fisik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang Allah Ta'ala muliakan beliau dengan keistimewaan itu. Maka ulama coba mentafsir dengan ilmu mereka dari berbagai sumber, baik itu hadis Nabi, pemahaman secara lugawiyah. Ayat tersebut menyatakan, ini disebut dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Bagawi yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Ayat tersebut mengabarkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat, beliau manusia. Pemahaman pertama. Pemahaman kedua, bashar ini secara bahasa artinya manusia yang memiliki sifat-sifat biologis, sifat-sifat humanisme, sifat-sifat kemanusiaan, al-a'radul basyariyah. Dalam ilmu tauhid mereka namakan al-a'radul basyariyah atau as-sifatul basyariyah. Artinya Nabi Muhammad itu punya sifat-sifat manusiawi, makan, minum, tidur, beristirahat, bahagia, senang, sedih. Ini yang dimaksud sifat manusia Nabi di ayat tersebut. Sehingga para ulama mengatakan, namun bukan berarti sama persis dengan manusia biasa. Kenapa? Karena ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan keistimewaan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka katakan dalam syair Burda, Maulid Burda, fa mablagu ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ilmunya manusia ketika melihat Nabi Muhammad, ya mereka hanya terbatas, oh Nabi Muhammad manusia saja. Padahal wa annahu khairu khalqillahi kullihim, beliau sesungguhnya adalah makhluk yang paling terbaik yang pernah Allah ciptakan. Itu di Maulid Burda. Dalam syair yang lain mengatakan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-basharu la kal bashar bal huwa kal yaqutati bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau itu adalah batu yakut, batu delima, batu yang sangat mahal, bainal hajar, sedangkan manusia lain adalah batu biasa. Jadi pemahamannya sama-sama batu, tapi Nabi Muhammad batu delima, batu yang sangat mahal, sedangkan kita manusia biasa itu adalah batu tapi beda, batu biasa. Itu yang dipahami oleh para ulama tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakurlah terhadap ciptaan Allah, jangan tafakur kepada zatnya Allah. Kata zatnya Allah bukan sesuai pemahaman kita, Allah itu zat. Kalau sudah seperti itu maka salah pemahaman kita, karena Allah bukan makhluk. Tapi dalam hadis tersebut Nabi sebutkan Allah itu zat. Namun zat yang dinisbatkan kepada Allah tentu saja berbeda dengan zat yang dipahami oleh kita. Sama seperti manusianya Nabi Muhammad itu berbeda dengan manusia yang dipahami dan diciptakan oleh Allah terhadap sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi Al-Bantini punya kitab syarah daripada Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali.
Judulnya Maraqiul Ubudiyah. Di situ beliau membuat satu al-ghazaid fil khasais Muhammadiyah, satu qasidah, satu syair yang berisikan keistimewaan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil satu standar penilaian bahwa Nabi Muhammad itu jauh berbeda dengan kita manusia biasa. Di syair yang pertama, Syekh Nawawi mengatakan, lam yahtalim qattu toha mutlaqa. Lam yahtalim qattu toha mutlaqa abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup tidak pernah mimpi basah. Kalau kita manusia biasa dijadikan standar hitungan sudah balik. Dalam kitab fikih, alamatul bulugh tsalatsa, tanda orang sudah dewasa, sudah balik 3. Di antaranya adalah mimpi basah. Nah, ini untuk yang umum. Tapi ketika berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW, seumur hidup tidak pernah mimpi basah. Lam yahtalim. Kenapa? Karena mimpi basah itu berasal dari syaitan. Memang tidak berdosa karena posisi tidur. Orang yang lagi tidur tidak dihitung berdosa. Perbuatannya tidak dihitung berdosa karena tidak sadar. Sehingga ada hadis mengatakan rufi'al aqlam anits tsalas, diangkat pena bagi 3 orang. Maknanya diangkat pena ini tidak ditulis perbuatannya, apakah itu dosa atau pahala. Yang pertama anis sobi hatta yablugh, anak bayi, anak kecil tidak dihitung perbuatannya, hatta yablugh, sampai dia balik. Anil majnun, yang kedua orang gila, hatta yufiq, sampai dia sadar dari gilanya. Dan yang ketiga adalah anin naim hatta yastaiqadh, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mimpi basah ini disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Nabi mengatakan al-ru'ya as-salihah minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik sumbernya dari Allah, mimpi basah al-hulmu minasyaitan, dari syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi thalatha. Nah, siapa yang bermimpi buruk, bermimpi tidak baik, maka hendaklah dia meniup di sisi kirinya 3 kali. Wal yata'awwadz minasyaitan, kemudian minta pelindungan kepada Allah dari syaitan. Dan Al-Imam Ibnu Zauziyah Al-Qayyim mengatakan bahwa li'annaha ma'sumatun minasyaitan. Ru'yal anbiya'i wahyun li'annaha ma'sumatun minasyaitan. Mimpi para nabi adalah wahyu karena mimpinya mereka itu terjaga dari syaitan. Sehingga para nabi seluruhnya tidak ada yang mimpi basah, karena dijaga oleh Allah Ta'ala di saat mereka tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma tatha'aba aslan fi madaz zaman. Seumur hidup Nabi tidak pernah menguap. Tidak pernah. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, Nabi bersabda, at-tatha'ub minasyaitan, menguap itu dari syaitan. Namun makna ini dijelaskan oleh para ulama pakar hadis dalam kitab syuruh mereka, seperti Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, juga Al-Imam An-Nawawi
yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, juga Al-Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari. Ini para ulama hadis menjelaskan maknanya bukan berarti orang yang menguap itu dia mendapatkan godaan syaitan atau menguap itu asalnya dari syaitan, bukan seperti itu. Maknanya ada orang juga capek ibadah dia menguap. Apakah menguapnya itu dari syaitan? Tidak. Itu fitrawi manusia, ketika capek lelah dia menguap. Tapi yang dimaksudkan di hadis tersebut, jangan mengikuti sifatnya syaitan yang mengajak kepada apa? Malas. Karena ciri-ciri orang malas itu banyak menguap. Sehingga Al-Imam Al-Aini mengatakan, jika Nabi menyebutkan perbuatan ini berasal dari syaitan, artinya perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Bukan berarti menguap itu adalah sesuatu yang berasal dari syaitan. Karena ada orang capek dalam belajarnya, capek dalam ibadahnya, ketika dia capek dia menguap. Cuma diajarkan adab. Kalau menguap, wal yadah yadah, maka ditutup dengan tangannya bagian luar. Nah, itu bagian adabnya. Dan Nabi seumur hidup tidak pernah menguap. Itu kelebihan Nabi kita SAW. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Nawawi Al-Bantini, wa minhu dawab falam tahrab. Kelebihan Nabi SAW, kalau ada hewan-hewan yang liar, bahkan hewan buas, kalau berjumpa dengan Nabi menjadi jinak. Itu diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Di kota Madinatul Munawwarah ada satu kebun. Pada satu hari di situ ada unta yang sangat liar, sehingga para sahabat mereka datang mencoba menjinakkan unta tersebut, tidak ada yang mampu. Sebagian di antara mereka ditendang oleh unta itu. Maka tiba-tiba Nabi Muhammad SAW beliau datang, kemudian bertanya, ada apa yang terjadi? Dijelaskan, ini ada unta liar di dalam kebun. Dia menyakiti manusia lainnya, ditendang. Maka Nabi masuk ke kebun tersebut. Ketika unta itu sedang berontak, dia melihat kedatangan Nabi SAW, maka dia pun duduk dan menundukkan kepala di hadapan Rasulullah SAW, menjadi jinak. Setelah itu dia jinak selamanya. Bukan hanya hewan liar, hewan buas pun tidak akan menyakiti Nabi Muhammad, karena mereka mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi punya kelebihan itu. Hewan liar, hewan buas, kalau ketemu Nabi semuanya jadi jinak, semuanya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelebihan beliau yang berikutnya, wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan. Seumur hidup tidak pernah ada lalat yang hinggap di bajunya beliau, di kulitnya beliau, bahkan lewat di hadapan beliau, tidak ada. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengatakan, inna dzubaba lam yaqa' ala thiyabihi qattu. Sesungguhnya lalat tidak pernah hinggap di pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Keringat yang keluar minyak kasturi. Kalau mau mengatakan sama, ya silakan. Keringat kita dibuat minyak wangi. Ada yang mau ambil? Bau busuk keringat kita. Keringat Nabi Muhammad bau minyak kasturi, miskun. Sehingga ada seorang sahabiah, apakah Ummu Salamah atau Ummu Sulaim? Ummu Sulaim kalau tidak salah. Itu menampung keringat Nabi dijadikan minyak wangi. Dan dikatakan wahwa min atyabit tib.
Dan keringat Nabi ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Karena yang keluar adalah minyak kasturi, aroma wangi, maka tidak ada tuh serangga-serangga, lalat, nyamuk. Kemudian memang beliau disterilkan oleh Allah Ta'ala, dijaga dari segala sesuatu yang mengganggu beliau, termasuk lalat, nyamuk, tidak ada. Ini membedakan bahwa beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Al-bashar basharun la kal bashar. Kemudian yang berikutnya, bikhalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat. Nah, ini sesuai hadis tadi. Kelebihan beliau lainnya adalah bisa melihat dari belakang sebagaimana bisa melihat dari depan. Jadi di punggung beliau itu memang tidak ada mata. Tidak ada mata di belakang punggungnya. Tapi Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan ada mata di punggungnya beliau, sehingga beliau bisa melihat dari belakang. Inni la arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan, kata Nabi SAW. Dan kemudian keistimewaan berikutnya, wala yura atharu baulin minhu fi alan. Kalau buang hajat, mohon maaf, air besar, buang air kecil, ini yang saksi mata istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Khosaisul Kubra. Jadi ini hanya sebagian kecil kelebihan beliau. Kalau mau tahu yang lebih banyak, baca kitabnya Imam Suyuti, 2 jilid itu menjelaskan kelebihan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. 2 jilid kitab, ada 3.000 lebih keistimewaan Nabi, 3.000 lebih. Nah, Sayyidah Aisyah selama tinggal dengan Nabi, kalau masuk ke toilet tidak pernah mencium aroma bau yang tidak sedap. Setelah Nabi keluar dari toilet, tidak pernah mencium bau busuk, dan tidak pernah melihat adanya kotoran dan air kencing. Bahkan dikatakan di dalam kitab Muntahasul, syarah daripada Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, bahkan ketika Nabi keluar selesai buang hajat, itu toilet berbau wangi, padahal beliau tidak menggunakan minyak wangi di dalam toilet. Beliau keluar, itu toilet bau misik, bau kasturi. Akhirnya pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat kotoranmu, kencingmu. Kemudian Nabi menjawab, ya Aisyah, amma alimti anna Allah Ta'ala amara al-arda an tabtali'a ma kharaja minal anbiya. Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa Allah perintahkan bumi menelan segala sesuatu yang keluar dari para nabi, baik itu kotoran ataupun air kencing, langsung bumi telan, dan tidak mengeluarkan bau busuk, kotorannya, air kencingnya. Ini pendapat seorang ulama, dan banyak para ulama menjelaskan hal yang sama. Disebutkan dalam kitab Kashful Qana', kitab namanya Kashful Al-Qana', menjelaskan hal tersebut, dan juga dalam kitabnya Suyuti Khosaisul Kubra. Apakah ada manusia yang kotorannya wangi? Nggak ada. Berarti beda. Kencingnya wangi? Tidak ada. Hanya para nabi, dan terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang berikutnya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kelebihan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati beliau tidak pernah tidur walaupun mata ini sudah tertidur. Sehingga beliau kalau bangun dari tidurnya langsung sholat tanpa berwudu. Karena kenapa? Tidurnya beliau itu hatinya selalu zikir, akalnya selalu sadar untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Mereka para nabi itu tidak pernah putus hubungan dengan Allah 24 jam. Setiap saat. Fisik mereka di dunia, tapi akal dan hati mereka ini di langit. Makna di langit adalah selalu berhubungan dan berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam. Ada seorang sufi bernama Sahal At-Tustari mengatakan, ma min ma'asiyatin akbah min nisyani hadzal rabb. Tidak ada maksiat yang lebih buruk daripada melupakan Allah. Itu kalau para sufi seperti itu, bagaimana dengan para nabi? Bagaimana dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih, Nabi ketika bangun langsung sholat. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dengan substansi daripada riwayat tersebut, ini bangun tidur langsung sholat ya Rasulullah, bukankah tadi engkau tidur? Maknanya harusnya wudu dulu baru sholat. Kemudian Nabi menjawab, inna ainai tanamani wala yanamu qalbi. Ya Aisyah, sesungguhnya dua mataku tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah keistimewaan beliau, wala yurazilluhu fi syams dzu fitan. Beliau ketika berjalan di siang hari, para sahabat diantaranya Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan, mereka tidak pernah melihat adanya bayangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah melihat adanya bayangan. Kalau kita ada bayangan. Sebagian ulama coba menjelaskan kenapa tidak ada bayangan, karena cahaya menyinari cahaya. Kalau cahaya menyinari cahaya, tidak ada bayangan. Sebagian guru kami mengatakan ada awan yang mengikuti Nabi, karena matahari malu kepada Nabi, cahayanya lebih terang. Makanya diperintahkan awan, tutupin cahaya saya malu dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syair mengatakan, wala zillallahu bal kana nura tanalu minhu syamsu wal budura. Wala zillallahu, Nabi tidak memiliki bayangan karena beliau adalah cahaya. Matahari dan rembulan yang bersinar mengambil dari sebercak sinar cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi, namanya doa cahaya. Doa cahaya. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi bashari, wa nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi idhami, wa nuran fi asabi, wa nuran min baina yaday, wa nuran min khalfi, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran waj'al li nuran. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dalam doa tersebut Nabi ajarkan, memang redaksinya agak berbeda tapi substansinya sama. Disebutkan juga dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, kuburanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, penglihatanku bercahaya, rambutku bercahaya, kulitku bercahaya,
dagingku bercahaya, darahku bercahaya, tulangku bercahaya, uratku bercahaya, di depanku bercahaya, di belakangku bercahaya, di kananku bercahaya, di kiriku bercahaya, di atasku bercahaya, di bawahku bercahaya. Ya Allah, tambahkanlah cahaya kepadaku, berikanlah cahaya itu padaku, dan jadikanlah cahaya itu untukku. Ini doa yang Nabi ajarkan. Intinya itu, esensinya itu adalah menjelaskan fisiknya Nabi. Nabi punya hati cahaya, Nabi punya kuburan bercahaya, Nabi punya telinga bercahaya, Nabi punya mata, dan seterusnya. Makanya di situ domirnya aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Kemudian yang berikutnya, katfahu qad alata qauman idza jalasu. Kedua pundaknya Nabi kalau duduk bersama jamaah dengan jumlah yang banyak, pasti yang dari jauh melihat perbedaan antara Nabi dengan orang lain yang duduk bersama. Bahunya lebih tinggi dari yang lain, sehingga kita bisa membedakan, oh itu Nabi Muhammad SAW. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Bahu beliau lebih tinggi dari seluruh manusia ketika duduk bersama. Padahal beliau dalam riwayat, karena Rasulullah SAW laisa tawilan wala qasira. Nabi fisiknya itu tidak jangkung, tidak tinggi, juga tidak pendek, pas ukurannya. Tapi ketika duduk dengan orang-orang tinggi, maka Nabi lebih tinggi dari mereka, sehingga ada perbedaan. Oh, ini Nabi Muhammad SAW. Dalam Maulid Ad-Dibai itu, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menggubah syair, Nabi kalau berjalan seakan-akan ada rombongan banyak manusia di belakangnya, padahal beliau jalan sendiri. Dan ketika berjalan beramai-ramai, dari kejauhan kita bisa tahu, oh, itu Nabi Muhammad. Lewat di satu jalan, aroma wanginya masih membekas di jalan tersebut, sehingga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, orang kalau lewat di jalan tersebut pasti mereka mencium aroma wangi itu dan mengatakan, ini jalan pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Itu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, innal wiladati sifyadha bi muhtatani. Nabi ketika lahir sudah dalam keadaan tersunat dan pusarnya juga sudah terpotong. Itu disebutkan wulida makhtunan masrura dalam kitab-kitab sejarah. Dilahirkan beliau makhtuna dalam keadaan sudah tersunat, masrura dalam keadaan tali pusarnya juga sudah terpotong. Bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran, tidak ada nifas yang ikut bersama lahirnya beliau, dan lahirnya itu disesar malaikat, tidak keluar dari tempat keluarnya air kencing, disterilkan, dibersihkan. Semua para nabi, terlebih khusus Nabi Muhammad, sehingga mazhab Malikiyah dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan, siapa yang menyatakan Nabi Muhammad itu lahir di tempat keluarnya air kencing, maka diberikan hukuman kisos, hukuman mati. Itu fatwa dari mazhab Malikiyah, dengan lewat pengadilan, lewat qudha. Ada 3 pendapat dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada yang menyatakan bahwa yang menyunat Nabi adalah malaikat Jibril. Pendapat kedua, sudah lahir, ketika lahir memang sudah tersunat. Pendapat ketiga, kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib yang menyunati beliau ketika beliau lahir. Tapi dalam kitab sejarah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lebih cenderung kepada pendapat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida makhtuna masrura. Nabi lahir sudah dalam keadaan tersunat dan dalam keadaan suci bersih,
terbebas daripada kotoran dan darah atau hal-hal yang tidak layak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kurang lebih ada 10 dalam syair tersebut. Ini hanya ringkasan, masih banyak lagi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Nawawi beliau mengatakan hadhil khasais, inilah keistimewaan Nabi Muhammad, fahfazha takun amina min syarri nari wa surakin wa min mihan. Siapa yang menghafal 10 keistimewaan Nabi dalam syair tersebut, maka insya Allah dia akan dijaga oleh Allah dari keburukan bencana, keburukan kebakaran, keburukan daripada pencuri, dan juga berbagai mihan, ujian-ujian. Jadi syair ini sudah dieksperimen oleh Syekh Nawawi. Kalau hafal syair ini, rumahnya aman dari maling, rumahnya insya Allah aman dari kebakaran, rumahnya insya Allah aman dari bencana-bencana. Beliau menyatakan demikian sudah lewat eksperimen, uji coba. Tidak mungkin beliau tulis kalau beliau belum coba. Sehingga beliau katakan hadhi khosais fahfazha takun amina. Ini 10 keistimewaan Nabi. Kalau kalian hafal, insya Allah kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebakaran, dari maling, dan dari musibah-musibah atau bencana-bencana.